promise to build a new world for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran tokoh-tokoh ulama Aceh. Perkenalkan, nama saya Sri Vega Wahyuni, Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh-tokoh ulama Aceh. Yang pertama sekali ada Hamzah Fansuri, dan yang kedua ada Samsuddin Al-Sumarrani, dan yang terakhir ada Nuruddin Ar-Raniri. Nah, Hamzah Fansuri ini adalah salah satu tokoh Islam di Aceh, dan Fansuri adalah seorang sufi, cendekiawan, sekaligus budayawan yang diperkirakan hidup sekitar abad 16 sampai 17. Adapun pemikiran Hamzah Fansuri yang sering kita dengar atau yang paling populer sekarang ini yaitu wujudiyah. Nah, sedangkan wujudiyah itu adalah suatu paham tasawuf yang berasal dari paham wahdah al-wujud Ibnu Arabi yang memandang bahwa alam adalah penampakan tajalli, yang berarti bahwa hanya ada satu wujud, yaitu wujud Tuhan. Selanjutnya ada karya-karya Hamzah Fansuri. Para pengkaji kuno berpendapat bahwa karya-karya tulis Hamzah Fansuri ini merupakan awal dari kelahiran syair literatur Islam berbahasa Melayu. Syair-syair Hamzah Fansuri banyak menarik perhatian dari para sarjana barat maupun sarjana timur. Adapun ciri-ciri dari syair Hamzah Fansuri ini diantaranya ada sajak Fansuri terdiri dari 4 baris yang berakhiran A. Dan ada juga syair-syair Fansuri banyak mengutip dari ayat-ayat mutasyabihat Al-Quran, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada biografi Samsuddin Al-Sumarrani. Samsuddin Al-Sumarrani ini memiliki nama lengkap yaitu Samsuddin bin Abdillah Sumarrani, atau sering disebut dengan Samsuddin Pasai. Sering disebut demikian karena dilakapkan pada tempat asalnya Sumatera atau Pasai yang terletak di Negara Istimewa Aceh, atau yang lebih sering disebut Nanggro Aceh Darussalam. Dan selanjutnya ada karya Samsuddin Al-Sumarrani. Di antara karya-karya Samsuddin Al-Sumarrani ini ada Miraatul Muhaqiqi, Harokah, Dairatul Wujud, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Selanjutnya ada ajaran Syamsuddin Al-Sumarrani. Selanjutnya ada pemikiran Syamsuddin Al-Sumarrani. Yang pertama itu ada Tuhan adalah wujud awal dan sumber dari segala wujud dan kenyataan satu-satunya, atau dikenal dengan martabat ahadiyah, yaitu mengenai keobjektifan Tuhan dan keaktualannya, bukan hanya sekedar ide atau wujud konseptual tentang Tuhan. Yang kedua ada Tuhan itu esa. Pada martabat ini lebih menekankan pada sifat-sifat Tuhan secara universal. Dan yang ketiga ada hakikat dari zat dan sifatnya yang 20 adalah sebuah kesatuan atau yang dikenal juga dengan martabat wahidiyah, yaitu hasil tajalli dari wujud Tuhan dengan nama yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah bersifat qadim dan baka, sedangkan manusia bersifat fana. Ajaran wujud terdapat dalam martabat 7 dalam tajalli manifestasi Tuhan. Dan yang selanjutnya ada orang yang sempurna pengetahuannya adalah yang mengetahui aspek kesamaan dan perbedaan Tuhan dan makhluk. Nah, yang terakhir ada ulama Nuruddin Ar-Raniri. Biografi Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkap Nuruddin Ar-Raniri ini adalah Nur ad-Din Muhammad ibnu Ali ibnu Hasanji Al-Hamid Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Aidarusi Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri diperkirakan lahir sekitar abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafatnya pada 21 September 1658. Selanjutnya ada karya-karya Nuruddin Ar-Raniri. Nah, yang baru ditemukan saat ini ada 30 karya. Yang pertama ada Al-Siratha, Al-Mustaqim, Durah, Al-Faraid, Al-Aqaid, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada ajaran Nuruddin Ar-Raniri. Nah, Nuruddin Ar-Raniri ini merupakan salah seorang yang sangat berjasa dalam kemajuan dunia Islam di Melayu, khususnya di Aceh. Di antara ajaran-ajarannya, yang pertama ada ajaran tentang Tuhan, yang kedua ada ajaran tentang alam, yang ketiga ada ajaran tentang manusia, keempat ada ajaran tentang wujudiyah, dan kelima ada ajaran tentang hubungan syariat dan hakikat. Dan saya akan menampakkan sedikit tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Menurut Profesor Dr. Tengku Hamzah Muslim Ibrahim MA. Yang pertama ada perbedaan dalam menilai otentitas nas. Yang kedua ada perbedaan mengenai kehujahan hadis mursal. Dan yang terakhir ada perbedaan mengenai keingkaran perawi terhadap hadis yang dirawinya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan dalam menilai otentitas nas. Perbedaan dalam menilai otentitas nas merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama. Karena nas syara adalah sumber paling utama dalam menggali hukum. Maka apabila nas itu otentik, pastilah hukumnya otentik juga. Dan tidak ada sekalipun orang yang berani menyanggah. Inilah ungkapan para mujtahid, yang artinya apabila atau nas hadis itu otentik, maka itulah mazhabku. Akan tetapi sementara orang yang menyalah tafsirkan ungkapan tersebut dengan mengatakan bahwa maksud ungkapan tersebut adalah apabila hadis sampai kepada
mujtahid, barulah diamalkan walaupun hadis itu dhaif atau lemah. Dan apabila tidak sampai, maka ia berpikir sendiri mengenai hukum. Dan bila telah ada kesimpulan, walaupun kemudian beliau menemukan hadis sahih, tetapi beliau tinggalkan alias tidak mau mengamalkannya. Sedangkan sangkangan ini sungguh keliru, karena para mujtahid mengatakan apabila hadis betul, itulah mazhabku. Bagaimana tersebut di atas. Dan yang kedua, perbedaan mengenai kehujahan hadis mursal. Dalam istilah syara, hadis mursal ialah hadis yang diriwayatkan orang sesudah sahabat tabi'in dan nabi. Dalam masalah ini, Al-Syaraksi menguraikan hadis mursal pada kurun pertama dan kedua adalah hujjah dalam mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Syafi'i, hadis mursal tersebut bersumber dari Sa'id bin Al-Musayyib. Dan yang terakhir ada perbedaan mengenai keingkaran perawi terhadap hadis yang dirawinya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Kemudian ia lupa ataupun mengingkarinya. Abu Hanifah dan Abu Yusuf menganggapnya tidak boleh dijadikan pegangan. Sedangkan Syafi'i dan Muhammad atau murid Abu Hanifah berpendapat hadis tersebut adalah dalil syara' yang sah untuk diamalkan. Jadi, kesimpulan dari makalah saya ini adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumarani, dan Nuruddin Araniri merupakan ulama sufi dan penyebar Islam di Aceh. Syamsuddin sendiri merupakan murid dari Hamzah Fansuri. Fansuri adalah pengikut ajaran Syiah. Hal ini ditandai dari banyaknya karya dari Fansuri yang dipengaruhi oleh ulama-ulama Persia. Ketiga ulama ini sama-sama meyakini tentang wujud hakiki adalah Allah. Hanya saja dalam penjabaran konsepnya terdapat perbedaan antara konsep yang dibawa oleh Fansuri dan Sumarani dengan Araniri. Fansuri Sumarani meyakini hanya ada satu wujud dan kemudian memancarkan wujud lain. Namun tetapi dengan wujud yang satu. Sedangkan Ar-Raniri meyakini ada dua wujud tersendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.